tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisah. Dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisah.
Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah raya online BN Central City pada pagi ini. Saya percaya walau di mana saja kita berada, baik di rumah, mau di mana-mana saja, penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan ada bersama kita, amen. Sebelum kita memulakan ibadah, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa kami yang di surga. Terima kasih buat anugerah, buat kasih karunia-Mu Yesus dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan yang sungguh sempurna Bapa untuk hari-hari yang telah berlalu. Kami merasakan sukacita Bapa. Kami merasakan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami, jiwa dan roh kami Bapa, untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan Engkau. Karena Engkaulah Tuhan kami yang satu-satunya, Raja kami yang hidup Tuhan, yang layak untuk menerima segala puji dan sembah dari kami. Haleluya Yesus. Semua yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Berikan tepukan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari kita terus memuji Dia pada pagi ini. Karena Dialah Tuhan, Raja kita yang berkuasa dan layak untuk disembah selamanya. Amen. Haleluya. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta
memuji Roh-Mu hadir di dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami mau lebih dalam lagi dalam menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita biarkan mata kita tertuju kepada Tuhan saat ini. Karena Dialah pribadi yang mengenal hati kita. Dialah satu-satunya pribadi yang tahu isi hati kita. Dan saat ini kita mau nyatakan, bagi Tuhan kita Yesus tiada yang mustahil selamanya.
Sungguh tiada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Apa yang tidak mungkin bagi kami, sungguh mungkin bagi Engkau. Di saat kami jatuh, Kau angkat kami Bapa. Di saat kami sakit, Kau sembuhkan kami. Di saat kami buntu, Kau berikan jalan keluar. Itulah kasih-Mu Bapa Yesus, yang sungguh tiada taranya dalam hidup kami. Dan biarlah saat ini Bapa, kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa puji sembah kami untuk mengagungkan Engkau. Karena mulut kami Bapa penuh dengan sembah, penuh dengan puji, yang rindu untuk menyembah. Haleluya Yesus. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Thank you Father. Haleluya. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, Jesus. My comfort, My shelter. my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkaulah Allah Bapa. Sungguh Engkaulah Bapa kami yang luar biasa. Biarlah setiap puji dan sembah kami saat ini Bapa berkenan dan berbuah harum di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan Yesus. Selidiki hati kami. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu ada di tempat ini Yesus. Walau di mana kami berada Bapa, penyertaan pemeliharaan-Mu yang sempurna bersama dengan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Segala puji, segala sembah, hormat dan keagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepukan yang luar biasa bagi Tuhan kita pada pagi ini. Haleluya. Haleluya. Salam dan selamat pagi kepada kita semua. Pada pagi ini saya mengajak kita belajar satu topik daripada firman Tuhan yang saya beri tajuk, yaitu apakah tujuan gereja ataupun tujuan gereja. What's the purpose of the church? Okay. Tujuan gereja. Apakah tujuan gereja? Matius pasal 16 ayat yang ke-18, terjemahan Alkitab versi Borneo berkata, oleh itu ketahuilah engkau Petrus, dikata Yesus, batu yang kukuh. Dengan asas batu pejal inilah akan kubina. Yesus merujuk kepada Petrus. Dikatakan, akan kubina jemaahku. Alam maut pun tidak dapat merubuhkannya. Apakah tujuan gereja? Sehingga dikatakan alam maut tidak dapat merosakkannya ataupun alam maut tidak dapat merubuhkannya. Begitu kuat, begitu luar biasa tujuan Tuhan ke atas gereja. Kata gereja daripada bahasa Yunaninya yaitu ekklesia. Okay, gereja disebut ekklesia. Dan ekklesia itu datang daripada dua kata. Ek berarti keluar. Katakan sama-sama, keluar. Ek itu keluar. Kalio, eklio, artinya memanggil keluar. Memanggil keluar. Yang didefinisikan sebagai perhimpunan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Saudara-saudari, kita, Anda, saya, dan semua kita yang telah diselamatkan, sudah diselamatkan Yesus Kristus adalah gereja. Saya tidak menyebut tentang bangunan, tetapi orang-orang, pribadi-pribadi, kumpulan-kumpulan orang tertentu yang sudah diselamatkan, dipanggil keluar. Anda dan saya adalah gereja. Okay? Anda dan saya adalah gereja. Dalam khotbah ini, saya akan seringkali menyebut gereja itu boleh jadi satu bangunan, satu destinasi, ataupun pribadi. Okay? Nah, pengertian gereja secara Alkitabiah merupakan tubuh Kristus. Kita baca daripada Efesus pasal 1 ayat 22 hingga 23. Di mana Kristus adalah kepala. Yesus adalah kepala. Okay. Jadi Kristus yang memanggil, maka gereja berasal dari Kristus sendiri. Okay. Karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, maka kita itu
Yesus memanggil kita untuk keluar, untuk memberitakan kebesarannya, ya, memberitakan perbuatannya yang ajaib, Allah yang ajaib. Jadi gereja bukanlah kelompok manusia ataupun perkumpulan yang terdiri daripada inisiatif sendiri. Okay. Tetapi gereja itu adalah Kristus yang menjadi perantaraan, okay, firman dan roh yang mengumpulkan jemaatnya. Artinya gereja itu milik Kristus, bukan inisiatif diri sendiri, bukan inisiatif kumpulan-kumpulan tertentu. Okay. Yesus memanggil keluar kumpulan-kumpulan tertentu. Okay. Nah, gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang dikumpulkan oleh Yesus sendiri. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, di mana hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun, dicurahkan, dikatakan hari lahirnya gereja. Ini adalah hari jadi gereja, hari di mana gereja itu bermula. Ya, satu perkumpulan orang-orang bermula yang dipenuhi Roh Kudus, dan maka mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Selepas itu mereka keluar, okay, memberitakan cerita tentang Yesus. Okay. Nah, kalau kita melihat tugas ini biasa disebut, tugas-tugas gereja juga disebut sebagai kainonia. Okay. Kainonia berarti bersekutu. Gereja itu harus punya tugas ini, ataupun punya tanggung jawab ini, bersekutu. Sama ada di dalam bangunan atau di rumah, gereja itu harus mempunyai, intinya adalah persekutuan, kainonia. Okay. Gereja sebagai tubuh Kristus bertugas untuk membangun dan mengasuh anggota-anggota jemaat agar berdedikasi dan menjadi serupa dengan citra Yesus. Selain daripada kainonia, tugas gereja adalah maturia. Okay. Maturia bermaksud bersaksi. Okay. Jadi gereja adalah maturia yang bersaksi, menjadi terang, menjadi garam. Okay. Memberitakan Injil di mana-mana. Okay. Dan yang terakhir, tugas gereja adalah diakonia. Berasal daripada bahasa perkataan diakon, pelayan. Okay. Jadi tugas gereja adalah melayani. Jadi gereja sejati adalah menerima untuk membuka diri dan memberi diri untuk kepentingan dan keselamatan orang lain. Jadi ini tugas tanggung jawab gereja. Nomor 1, di kainonia, okay, persekutuan. Kedua, maturia, bersaksi. Dan ketiga adalah diakonia, melayani. Pagi ini saya ingin membawa kita melihat satu daripada tajuk yang saya bawa beberapa minggu lepas, yaitu marilah kita ke gereja, inti gereja itu. Dan hari ini tajuknya adalah tujuan gereja. Katakan sama-sama, tujuan gereja. Apakah tujuan gereja Kristus di bumi ini? Apakah tujuan saya dan Anda hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan? Okay. Nomor 1, tujuan gereja, tujuan saya dan saudara-saudari wujud adalah, nomor 1, mengagungkan Tuhan. Ini tujuan yang amat penting. Mengapa kita perlu mengagungkan Tuhan? Oleh karena karya keselamatan Kristus. Oleh karena kasih Allah yang melimpah-limpah atas hidup kita. Jadi ketika kita berkumpul, sama ada di rumah, di gereja, kita harus dan perlu mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan atas pekerjaannya yang luar biasa dalam hidup kita. Paulus berkata dalam Efesus pasal 1 ayat 12 berkata bahwa kami yang mula-mula menaruh harapan pada Kristus akan mendatangkan puji bagi kemuliaannya. Keberadaan gereja itu
Tujuan gereja itu adalah mengagungkan Tuhan. Bukan mengagungkan pribadi-pribadi. Bukan mengagungkan penginjil-penginjil. Bukan mengagungkan pastor-pastor. Saudara-saudari, maka ketika kita berkumpul, tujuan kita adalah mengagungkan Tuhan. Ketika kita pergi ke gereja, berbakti, beribadah bersama-sama, tujuan kita bukan melihat kawan. Tujuan kita bukan berjumpa dengan kawan. Tujuan kita adalah mengagungkan Tuhan. Beritahu kawan-kawan kamu, ketika kita pergi ke gereja, yang pertama adalah mengagungkan Tuhan. Kita perlu mengagungkan Tuhan dan kita harus mengagung dan memuliakan nama Tuhan. Okay? Kita perlu mengagung dan memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam pelayanan kita, dalam kehidupan berkeluarga, dalam pekerjaan kita, karena kita adalah gereja kecil dimanapun kita ditempatkan. Okay? Kita perlu memuliakan Tuhan. Okay? Kita perlu menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi teladan bagi orang. Ketika orang melihat teladanmu baik, maka orang melihat bahwa ya benar, Kristus ini adalah gereja yang sejati. Di mana-mana pun dia berpergi, dia boleh menjadi gereja. Tidak seharusnya datang ke sebuah bangunan. Jadi inti daripada kehidupan kita adalah memuliakan Tuhan. Kita mengakui Tuhan. Kita menghargai Tuhan. Okay? Dalam kita berjumpa kawan-kawan kita. Dalam kita melayani teman-teman kita. Muliakan Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata, tetapi kamu adalah umat terpilih, para imam raja, bangsa suci umatnya sendiri, yang dipilih untuk mengisytiharkan pujian bagi Dia yang telah memanggilmu daripada kegelapan kepada cahayanya yang gemilang. Gereja itu adalah bangsa yang rajani. Anda itu adalah bangsa yang rajani, bangsa yang kudus. Saudara-saudari, walaupun kita dalam pandemik COVID-19 ini masih sedang menuju ke era endemik, okay, dikatakan ke-12 suku Israel, okay, mereka dalam kesusahan, mereka dalam penderitaan. Dikatakan di sini, Petrus mengingatkan mereka supaya mereka tetap dalam kekudusan mereka. Mereka tetap menjaga kekudusan mereka. Jadi mereka tetap menunjukkan jati diri mereka sebagai imamat yang rejani. Saya dan Anda sebagai imamat yang rejani supaya tetap menjaga ataupun hidup dalam kekudusan kita. Ketika kita di rumah, ketika kita berpergian, traveling, Anda adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kata Petrus. Oleh itu sebagai gereja, kita perlu memperhatikan cara hidup kita. Okay. Wahyu pasal 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan dikududukkan bersama dengan aku di atas takhtaku. Sebagai mana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Jadi dalam penderitaan yang kita hadapi, dalam pandemik ataupun endemik yang kita hadapi pada hari ini, nasihat Paulus kepada kita, diberikan kepada kita pada hari ini juga, kita adalah bangsa yang rajani, bangsa yang kudus. Dalam penderitaan kita, dalam kesusahan kita, dalam kebimbangan kita, kita tetap dalam kekudusan. Kita tetap dalam kekudusan. Dan tetap menunjukkan jati diri sebagai imamat yang rajani. Jadi orang Kristen disebut imamat yang rajani sebagai orang Kristen yang melayani raja. Kita itu adalah
jemaat ataupun umat yang melayani Raja di atas segala raja. Oke. Kalau kita bertekun, kalau kita submisif kepada tuan-tuan kita di dunia ini, jadi seharusnya juga kita submisif, kita tekun, kita taat kepada Tuan di atas segala Tuan, yaitu Yesus Kristus. Karena kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Oke, haleluya. Selanjutnya Petrus berkata, bangsa yang kudus. Perilaku kita sebagai gereja, sebagai pribadi, perilaku hidup kudus amat penting, kata Petrus di sini. Oke. Tingkah laku kita, apa yang kita ucapkan dalam pandemik ini, dalam endemik ini, dalam kebimbangan kita, perkataan kita itu sangat penting. Perhatikanlah apa yang kita ucapkan. Oke. Haleluya. Diingatkan di situ dikatakan kudus berarti berbeza dari, berbeza dengan ataupun berbeza dari. Sebagai imamat yang kudus, bangsa yang kudus, Anda dan saya sebagai gereja harus berbeza dengan dan berbeza dari mereka, dengan mereka. Tidak sama dengan mereka. Artinya membuat perbezaan. Tetap berbeza daripada orang-orang lain. Okay. Artinya kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Okay. Mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan dan pada kehendak Allah. Dan pada pelayanan Allah. Yang seterusnya Petrus berkata, umat kepunyaan Allah. Sebagai gereja, kita itu umat kepunyaan Allah. Anda dan saya adalah umat kepunyaan Allah. Bukan milik iblis. Bukan milik siapa-siapa. Okay? Bukan milik SIB. Kita ini umat kepunyaan Allah. Beritahu kawan-kawan kamu. Okay? Kamu adalah umat kepunyaan Allah. Okay? Artinya Allah adalah pencipta manusia. Berarti Allah adalah juga pemilik atas hak dan pattern kita. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Oleh itu, hidup kita itu sebagai gereja haruslah mengagungkan Tuhan. Tujuan gereja adalah mengagungkan Tuhan. Kita tidak hanya sekadar menyanyi. Puji-pujian kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu mengagungkan nama Tuhan. Mengagungkan kebesarannya. Ketika kita menyanyi, memuji Tuhan di rumah, bersendirian, kita sedang mengagung-agungkan Tuhan. Sebagai gereja, kita tanggung jawab kita ataupun tugas kita, tujuan kita hidup adalah mengagungkan Tuhan. Haleluya. Yang pertama yaitu tujuan gereja itu, tujuan saya dan Anda itu wujud di bumi ini sebagai orang kepunyaan Allah adalah mengagungkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tujuan gereja, kewujudan gereja secara konteks persekutuan adalah yang kedua, yaitu membangun anggota-anggotanya. Katakan sama-sama, tujuan gereja adalah membangun anggota-anggotanya. Okay. Kolose pasal 1 ayat 28 berkata, Kristuslah yang kami ajarkan. Kami nasihati dan mengajar setiap orang dengan penuh kebijaksanaan, supaya kami dapat hadapkan setiap orang dalam keadaan sempurna dalam Kristus Yesus. Okay. Tujuan utama gereja adalah membangun anggotanya. Semada pemimpin-pemimpin gereja ataupun perhimpunan-perhimpunan kita di kelompok sel. Kelompok sel itu boleh jadi gereja-gereja kecil. Keluarga itu boleh jadi gereja-gereja kecil. Tanggung jawab ataupun tujuan kita adalah membangun anggota-anggota kita. Mengajarkan mereka tentang Kristus.
Kita ambil contoh di gereja. Pastor memberitakan Injil. Pastor memberitakan tentang Kristus supaya kita membangun. Supaya kita terlibat bersama-sama melayani. Sebagai bapak, sebagai suami dalam rumah, dalam keluarga. Tugas kita adalah mengajarkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita supaya mereka mengenal Kristus. Sehingga mereka menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dalam kelompok-kelompok sel, kita sebagai ketua kelompok sel, pemimpin kelompok sel, mengajarkan tentang Kristus. Memberi pertumbuhan kepada kelompok-kelompok Anda. Sehingga mereka, yang lain juga dapat melayani bersama-sama. Jadi, tujuan gereja adalah membangun anggota-anggotanya. Jadi dikatakan di sini Efesus pasal 4 ayat 11. Dan dialah yang memberi setengah orang menjadi rasul, nabi, penyebar Injil, pembimbing jemaat, dan pengajar untuk menyediakan orang yang saleh kepada kerja melayani, untuk meneguhkan tubuh Kristus. Oke, garis bawah itu untuk meneguhkan tubuh Kristus. Jika ada pemimpin, tujuan kita melayani jemaat adalah supaya jemaat itu diteguhkan. Supaya tubuh itu mantap, kuat, dan dapat melayani bersama-sama. Haleluya. Dengan itu kita semua mencapai kesatuan dalam jemaat dan pengetahuan akan anak Allah, agar menjadi dewasa dan memiliki pertumbuhan yang sesuai dengan kadar kesempurnaan. Maka kita tidaklah lagi berupa kanak-kanak, dipukul ombak dan ditiup ke sana kemari oleh setiap angin pengejaran, tipu daya manusia dan juga putar belit muslihat jahat. Sebaliknya, kita sentiasa bercakap benar dalam kasih dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia yang menjadi kepala, yaitu Kristus. Saudara-saudari, hidup sebagai gereja itu amat penting. Saya berkata dalam konteks perhimpunan. Dalam perhimpunan kita berkumpul, dalam persekutuan kita berkumpul, supaya kita sama-sama mendorong satu dengan lain. Supaya kita tidak lagi sama seperti 5 tahun yang lepas. Tidak sama lagi daripada 10 tahun yang lepas. Jika kita masih sama pada hari ini daripada 10 tahun lepas, itu menjadi tanya-tanya. Sebagai gereja kita harus bertumbuh, saling melengkapi. Okay? Jadi inilah tujuan gereja untuk membangun anggota-anggotanya. Supaya mereka mencapai kesempurnaan di dalam ke arah Kristus Yesus. Saudara-saudari, sebagai gereja-gereja kecil, kelompok-kelompok kecil di rumah ataupun dimanapun, dalam konteks pribadi, kita tidak dapat bergantung kepada pemimpin gereja selama-lamanya. Kita harus bertumbuh, harus matang, sehingga kita juga dapat melayani. Oke. Haleluya. Dikatakan di sini untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Beritahu kawan-kawan kamu, suamimu, istrimu, kita perlu melayani. Sudah masanya kita melayani. Sudah masanya Anda untuk melayani. Tidak hanya sekedar datang gereja, balik, datang minggu depan, balik. Hanya setakat di situ. Tahun demi tahun seharusnya kita berkata, sudah cukup. Saya datang dan pergi pada hari ini, pada tahun ini, saya dan keluarga akan melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama melayani. Okay. Mari kita sama-sama bertumbuh, saling melengkapi. Okay. Alkitab memberitahukan bahwa tugas pokok peranan gereja adalah untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Haleluya. Yang ketiga, selain daripada tujuan gereja itu mengagungkan Tuhan, tujuan gereja itu membangun tubuh Kristus, tubuh anggota, membangun anggotanya. Dan yang ketiga, tujuan gereja itu adalah menginjili dunia. Menginjili dunia.
Mungkin perkataan ini besar bagi setengah orang, tapi inilah hakikat ataupun esensi ataupun tujuan daripada keberadaan gereja itu. Kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, puji Tuhan. Tidak hanya kita mengaku punya keselamatan, punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus, tetapi kita perlu bergerak satu langkah lagi, satu level lagi, yaitu memberitakan Kristus. Dikatakan Markus 16 ayat 15 dikatakan, dia berkata kepada mereka, pergilah ke serata dunia dan sebarkanlah Injil kepada setiap insan. Terjemahan lain berkata kepada setiap makhluk. Oke. Ini memberi gambaran kita kepada nubuatan Nabi Yesaya. Kepada setiap makhluk. Makhluk itu berbicara, perkataan nubuatan Nabi Yesaya itu berbicara tentang eskatologi. Hal-hal yang akan datang. Suatu hari nanti. Di masa depan itu. Setiap makhluk akan mendengar Injil. Kita bayangkan saudara-saudari. Saya coba bayangkan. Injil disebarkan, diberitakan kepada setiap orang. Ada orang yang mendengar, ada yang tidak mau mendengar, ada yang menolak Injil itu. Namun ada juga binatang-binatang yang menerima dan mendengar Injil itu. Sayang sekali bila masa pengadilan datang, boleh jadi manusia yang dikatakan ciptaan Allah itu yang tidak mendengarkan, yang menolak, yang memberontak daripada pemberitaan Injil itu tidak dapat masuk surga. Dan saya pikir-pikir binatang-binatang yang mendengarkan Injil, yang melihat pemberitaan itu dan dalam kehidupan mereka di masa akan datang, barangkali mereka akan tinggal dalam kerajaan Allah, dalam surga. Jadi oleh itu saudaraku, ketika gereja memberitakan Injil, maka respon kita, terima dan sambut berita Injil itu. Berita keselamatan. Yaitu Yesus telah mati bagi kita. Dan bagi orang yang percaya akan diselamatkan. Okay. Tugas gereja adalah memberitakan Injil, menginjil dunia. Tugas Anda sebagai gereja adalah menginjil. Memberitakan Yesus kepada emak, ayah, kakak, adik, datuk, nenek Anda. Saudara mara Anda. Ataupun kepada rakan-rakan, kepada classmate, housemate, kepada colleagues Anda, kepada bos Anda, kepada orang di bawahan Anda. Tugas Anda sebagai gereja, tugas saya sebagai gereja adalah menginjil. Haleluya. Okay. Tidak hanya kita pergi ke Sebuyau, tidak hanya kita pergi ke pedalaman menginjil. Kita boleh menginjil di bandaraya ini. Di sekolah. Jadilah penginjil, saudaraku. Fahami tugas ataupun tujuan keberadaan kita sebagai gereja, yaitu menginjil. Menginjili dunia. Jadi amanat agung Yesus adalah perintah bagi semua orang. Okay? Secara keseluruhan. Tidak terkecuali. Tidak hanya pastor, penginjil, pelayan gereja, tapi semua orang yang sudah diselamatkan. Kalau Anda sudah diselamatkan, maka ini adalah tugas ataupun tujuan kehidupan kita. Menginjil. Setiap orang dipanggil dan diberi amanat untuk menjadikan sekalian bangsa murid Yesus. Menginjili mereka semua yang mereka jumpai. Jadi inilah tujuan gereja itu. Tujuan saya dan saudara-saudari. Matius pasal 28 ayat ayat itu amanat agung. Oleh itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Okay. Kita menginjil orang, kalau kita paham apa itu baptisan, kita boleh membaptiskan mereka serta-merta. Jika kita masih was-was untuk membaptiskan, berikan tugas itu kepada para penginjil, kepada para pastor. It's okay. Tugas kita adalah menginjil, memberitakan Yesus. Ajarlah mereka supaya taat dan akan segala perkara yang telah kuperintahkan kepadamu.
Aku akan bersentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman. Saudara-saudari, misi dan penginjilan, misi dan panggilan memberitakan Injil adalah nafas gereja. Nafas gereja. Haleluya. Artinya bahwa gereja hidup adalah ketika dia melaksanakan tugas panggilannya sebagai pemberita Injil. Pertanyaan untuk kita pada hari ini, berapa orang yang Anda sudah beritakan Injil? Berapa orang yang Anda sudah beritakan Yesus? Semada mereka menerima atau tidak, itu hal yang kedua. Tetapi berapa orangkah yang Anda sudah ceritakan Yesus kepada mereka? Pergilah ke seluruh dunia. Dunia ini dimaksudkan adalah kiasan. Sebagai kiasan daripada perilaku manusia yang menolak dan tidak percaya kepada Kristus. Kita berita hari ini mereka tidak terima, it's okay, terus. Kita memberitakan Injil itu boleh jadi melalui perbuatan kita, cara hidup kita, ya, melalui kesabaran kita, melalui kelemah lembutan kita, dan sebagainya. Haleluya. Haleluya. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Inilah tanggung jawab kita sebagai gereja. Tujuan keselamatan itu merupakan pengharapan keselamatan segala makhluk. Jadi, oleh itu tugas gereja adalah memberitakan Injil. Kehendak Kristus atas gerejanya adalah menyatakan cahayanya dan bersinar bagi dunia. Kristus juga mahu agar gerejanya mengasihi, memberi perhatian dan memenuhi keperluan manusia. Dan terlebih lagi ketika gereja itu wujud, dia harus mengagungkan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Yesus berkata kepada gerejanya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Sebagai gereja, kamu itu adalah terang, kamu itu adalah garam, saya itu adalah terang, saya itu adalah garam. Orang melihat kehidupan kita, kita adalah surat terbuka. Oleh itu, mari kita menilai tujuan kita ataupun tujuan gereja itu, yaitu memuliakan Tuhan, melengkapi anggota-anggotanya, dan memberitakan Injil. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jika ada di antara kita yang menonton, terlibat bersama-sama dalam ibadah pada pagi ini, yang ingin membuka hatinya untuk Yesus Kristus masuk, dan dia ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jika ada di antara kita, kita boleh mengikutkan doa-doa saya. Jangan tunggu-tunggu, jangan menolak berita keselamatan. Jangan menolak Yesus dalam hidupmu. Karena dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Karena dia adalah keselamatan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Mari ikut doa saya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya manusia berdosa. Saya minta maaf, ampuni saya Tuhan. Hari ini, saya serahkan hidup saya untuk Yesus masuk menjadi Tuhan dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penguasa atas hidup saya. Roh Kudus, bantu saya untuk menjalani kehidupan sebagai orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk langkah-langkah ini, dan aku berdoa supaya seterusnya pimpin langkahku Tuhan, menjadi orang yang berguna bagi Allah.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan kami mengetahui tujuan kami sebagai gereja. Tujuan kami, tujuan kewujudan kami di dunia ini. Yaitu memuliakan Tuhan. Melengkapi tubuh Kristus. Dan memberitakan Injil. Mari aku berdoa setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan pada pagi ini, supaya kami dapat memahami firman Tuhan ini. Dan berfungsi menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami berfungsi, alam maut tidak dapat menguasai kami. Alam maut tidak dapat merubuhkan, meruntuhkan gereja Tuhan di bumi ini. Haleluya. Haleluya. Berkati jemaatmu, berkati setiap mereka, hidup mereka diberkati, supaya mereka terus mengasihi Engkau Tuhan. Semakin kasih mereka bertambah-tambah kepada Allah dan kepada sesama. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sedikit pengumuman untuk kita, bagi jemaat sekalian, pengumuman untuk ibadah secara bersemuka. Jadi pada minggu depan, minggu pertama adalah perjamuan kudus. Jadi kita akan membuka ruangan ibadah kita ya kepada jemaat sekalian untuk menghadiri perjamuan kudus. Jadi saya persilakan kita yang ingin datang berbakti, beribadah bersama-sama, boleh ikut serta di gereja pada minggu depan dan seterusnya. Jadi mari kita berdoa supaya segala persiapan-persiapan untuk kita ibadah bersemuka ini berjalan dengan lancar. Jadi saya percaya pasti Anda rindu untuk hadir ke gereja bersama-sama, tetapi yang pentingnya adalah kita harus menjaga SOP yang ditetapkan. Jadi tolong patuhi SOP yang ada. Jadi untuk itu selamat beribadah bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita. Jadi bagi kita yang setia, kami sebagai gereja berterima kasih oleh karena kesetiaan Anda. Kami sangat-sangat terharu. Melalui kesetiaan Anda, gereja ini masih dapat meneruskan kegiatan-kegiatan, dan puji Tuhan. Secara keuangan kita puji Tuhan. Tuhan memberkati keuangan kita melalui Anda yang setia memberi. Persembahan persepuluhan, persembahan kasih, janji iman. Dan puji Tuhan, mari kita mengambil bahagian dalam memberikan persembahan kita pada pagi ini. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan Anda, dan saya berdoa agar berkat Allah melimpah-limpah atas kehidupan kita. Benarlah firman Tuhan berkata, ketika kita memberi, mari kita memberi dengan ikhlas. Tuhan bukan melihat jumlahnya, tapi Tuhan melihat hati. Mari kita memberi dengan sukacita. Dan Tuhan akan memberkati dan melimpahkan berkat-berkatnya atas saudara. Jika saudara percaya, katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati kita. Mari kita tunduk kepala sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan karena beberapa hari lagi kami akan beribadah bersama-sama di gereja secara bersemuka. Tuhan tolong setiap kami supaya kami juga punya hikmat dapat mentaati segala SOP yang ada. Tuhan bungkus setiap jemaat-Mu yang hadir. Baik yang setiap mereka yang mengambil bagian, baik bagian teknikal, bagian media, pelayan-pelayan gereja. Engkau lindungi setiap kami Tuhan. Engkau pakai setiap mereka. Urapi mereka Tuhan Yesus. Haleluya. Biar ketika kami datang berkumpul bersama-sama, kami akan menikmati Engkau. Karena kami percaya ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus akan hadir. Kami bersemangat Tuhan untuk hadir bersama-sama. Kami bersuka cita Tuhan oleh karena Engkau akan melawat jemaat-Mu. Terima kasih.
Aku berdoa berkati jemaat yang setia dalam hal-hal persembahan mereka Tuhan. Dalam bentuk keuangan aku bersyukur karena Engkau memberkati gereja ini melalui mereka. Tuhan curahkan rahmat, berkat, sukacita, kejayaan demi kejayaan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan pada hari ini, dalam perniagaan mereka, dalam kehidupan pekerjaan mereka, Tuhan melimpahkan orang-orang yang tepat menolong mereka. Tuhan mencurahkan customer-customer yang tepat. Tuhan mencurahkan orang-orang yang dapat menolong, mengangkatkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menuntun mereka. Ketika keluar mereka masuk daripada rumah, Tuhan menjaga. Jemaat yang melayani, jemaat yang hadir di gereja Tuhan, di BM Central City, dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan sekali lagi menjadi gembala mereka, menjadi Tuhan dan Raja atas kehidupan mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak-anak yang bersekolah, Tuhan lindungi mereka. Bagi yang akan mendukung exam, Tuhan bungkus dan beri hikmat urapan ke atas mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Jemaat yang saya kasih, mari kita sambut berkat pada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Dan kiranya Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan, oh keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Oh kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada
akan duduk dan bertahta, kan kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan